Singkat cerita sobat, puncaknya adalah pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekitar pukul 7.30. Fawait pamit kepada sang istri dan anaknya untuk menghadiri wawancara kerja. Penampilan dia rapi, wajahnya sangat tenang dan seolah-olah benar sedang mencari pekerjaan dan sedang berjuang demi keluarga. Namun kenyataannya itu semua hanyalah dalih dan topeng belaka. Di balik jaket yang dia kenakan terselip sebilah pisau dapur yang sudah dia beli sebelumnya di pasar porong. Pisau dapur tersebut tidak pernah dia siapkan untuk digunakan di dapur, melainkan untuk menghabisi nyawa tantenya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Beberapa waktu lalu, pada tahun 2025, warga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur digemparkan oleh penemuan jasad seorang wanita lansia di garasi rumahnya sendiri. Dia ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan dengan bersimbah cairan merah. Yang lebih ironisnya lagi, pelaku di balik tewasnya wanita tersebut bukanlah orang lain, melainkan keponakannya sendiri. Sang keponakan tega menghabisi nyawa bibinya hanya karena sakit hati atas nasihat yang selalu diberikan oleh korban kepadanya. Sekaligus, alasan utamanya adalah ingin menguasai harta milik korban. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Warga Gempol, Kabupaten Pasuruan bernama M. Fawait, 27 tahun, tega menghina bibinya sendiri, yakni Mirza, 63 tahun, di garasi rumah korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Dusun Tempel, Desa Legok, Kecamatan Gempol, ada seorang wanita lanjut usia yang bernama Mirza. Pada saat itu, Mirza sudah berusia 63 tahun dan dia dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang sangat tangguh. Tidak ada kepastian dari informasi di media yang menjelaskan apakah suami dari Mirza sudah meninggal atau justru sudah berpisah dengan Mirza. Namun yang jelas, Mirza ini menjalani hidup sebagai single parent atau orang tua tunggal bersama dengan 2 anak kandungnya. Kehidupan mereka tidak mudah, akan tetapi Mirza selalu berusaha agar tegar dan mandiri. Salah satu anaknya adalah pria yang berinisial IO. IO ini berusia 26 tahun. IO sudah bekerja di sebuah perusahaan yang berada di kawasan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk membantu menopang kehidupan keluarga. Sementara anak yang lain itu mengalami gangguan kesehatan sehingga membutuhkan perhatian lebih. Meski harus mengurus keluarga dengan kondisi yang tidak sederhana, Mirza tetap dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang kuat secara finansial, alias dia berkecukupan. Dia mampu mengatur keuangan, mengelola rumah tangga dan tetap menjaga wibawa keluarganya. Oleh karena itu, dia dihormati di lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat sekitar kerap memanggilnya dengan sebutan Bu Hajah Mirza, sebuah panggilan yang melekat setelah dia menunaikan ibadah haji. Gelar itu tidak hanya menunjukkan status keagamaan, tapi juga mencerminkan rasa hormat dari tetangga-tetangganya dan status sosialnya sebagai seorang ibu haji. Bagi masyarakat setempat, Mirza dikenal sebagai pribadi yang ramah, suka berbagi, dan sering membantu mereka yang sedang kesulitan. Sikap peduli tersebut juga Mirza tunjukkan kepada keluarganya, termasuk kepada keponakannya yang bernama Muhammad Fawait atau yang biasa dipanggil dengan nama Fawait. Fawait ini merupakan keponakan Mirza yang sudah berusia 27 tahun. Di usianya yang sudah cukup matang, Fawait sudah berkeluarga dan memiliki seorang balita. Fawait tinggal bersama istri dan balitanya tersebut di rumah sederhana yang lokasinya berada tidak jauh dari rumah Mirza. Karena kedekatan tempat tinggal itulah, Fawait ini cukup sering berkunjung ke rumah tantenya itu. Namun sayangnya, kehidupan Fawait tidak sebaik penampilan luarnya. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga sering sekali kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun bukannya berusaha keras mencari pekerjaan yang stabil, Fawait justru terjerumus ke dalam kebiasaan buruk. Dia kecanduan judi online. Kebiasaan ini membuat dia terlilit banyak hutang. Nominalnya terus bertambah dari yang kecil, hingga akhirnya menumpuk dan tidak sanggup lagi dia cicil.
Dikarenakan kebiasaan buruknya tersebut, sebagai seorang tante, Mirza tidak tinggal diam. Dia sering menegur Fawait dan kerap sekali menasehatinya agar keponakannya itu meninggalkan kebiasaan buruknya. Seperti pada suatu hari, Mirza sempat menegur Fawait seperti mengatakan, "Kamu itu sudah sarjana S1, kenapa belum juga bekerja? Sudah punya istri dan anak, tapi malah sibuk berjudi online." Begitulah kurang lebih teguran Mirza dengan menggunakan bahasa Jawa. Namun yang seharusnya menjadi nasihat penuh kasih sayang dari seorang tante justru diterima dengan amarah. Apalagi ternyata Fawait ini dikenal sebagai pribadi yang temperamental dan mudah meledak dan gampang tersinggung. Alih-alih sadar, setiap nasihat Mirza membuat hatinya semakin panas. Di dalam diam, Fawait mulai menyimpan rasa dendam dan sebuah dendam yang perlahan berkembang menjadi niat yang kejam. Fawait di saat itu mulai membayangkan apabila dia menghabisi nyawa tantenya ini, dia bisa sekaligus dapat mengambil alih harta benda milik Mirza untuk melunasi hutang-hutangnya. Pemikiran yang benar-benar kejam sekaligus bodoh. Dan sejak saat itu, benih kejahatan sudah tertanam di dalam hatinya. Dan dia sudah berencana untuk menunggu waktu yang tepat demi melancarkan rencana busuknya tersebut. Hingga 2 bulan kemudian, niat jahat itu masih menempel di benaknya. Seperti bayangan yang menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Lalu pada pertengahan Juli 2025, Fawait sempat mencoba melancarkan aksinya. Namun rencana itu kandas mendadak karena anak tantenya sedang berada di dalam rumah. Jadi dia tidak bisa melancarkan semuanya. Hal sederhana itu cukup untuk menunda niatnya dan dia pun mundur, menunggu kesempatan lain. Kemudian, selama beberapa hari berikutnya, Fawait mengamati keluarga Mirza diam-diam. Fawait memperhatikan mereka, kapan anaknya pergi bekerja, kapan para tetangga berkunjung, dan kapan rumah tersebut sepi. Di kepala Fawait tersimpan rencana yang rapi dan terstruktur, dan dia mulai tahu kapan harus memulai tindakannya. Hingga pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025, Fawait pun pergi ke pasar Porong. Dia pergi ke sana untuk membeli sebilah pisau dapur sepanjang telapak tangan orang dewasa, yang mana pegangannya berbahan dasar kayu berwarna coklat. Benda yang tampak biasa di dapur ini justru akan berubah menjadi alat yang sangat mengerikan yang digunakan oleh Fawait untuk mengeksekusi niatnya yang sudah lama dia simpan. Singkat cerita sobat, puncaknya adalah pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 sekitar pukul 7.30. Fawait pamit kepada sang istri dan anaknya untuk menghadiri wawancara kerja. Penampilan dia rapi, wajahnya sangat tenang dan seolah-olah benar sedang mencari pekerjaan dan sedang berjuang demi keluarga. Namun kenyataannya itu semua hanyalah dalih dan topeng belaka. Di balik jaket yang dia kenakan terselip sebilah pisau dapur yang sudah dia beli sebelumnya di pasar Porong. Pisau dapur tersebut tidak pernah dia siapkan untuk digunakan di dapur, melainkan untuk menghabisi nyawa tantenya. Setelah meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor, ternyata Fawait tidak langsung menuju ke rumah tantenya. Dia justru memutar arah, menitipkan sepeda motornya di rumah sang kakak, lalu berjalan kaki ke sebuah warung kopi di bawah flyover tol Surabaya Gempol. Di warung kopi itu, Fawait sempat ngobrol sebentar dengan wajah yang tenang, seakan-akan di hari itu berjalan dengan normal seperti biasanya. Dia meminum kopi sembari mencari tumpangan, dan kemudian dia bertemu dengan seorang pria berinisial KB, yang sepertinya KB ini merupakan pemilik warung kopi itu. Fawait meminta bantuan kepada si KB ini untuk mencarikan dia tumpangan. Entah apa alasan yang disampaikan oleh Fawait sehingga pada saat itu si KB mengarahkan 2 orang pria yang sedang magang di warung kopinya tersebut dengan inisial AR dan FP untuk mengantarkan Fawait. Mereka pun berboncengan 3 menuju ke rumah Mirza. Tak seorang pun dari mereka mengetahui bahwa di balik jaket yang dikenakan oleh Fawait terselip sebilah pisau yang akan dia gunakan untuk tindakan yang sangat keji. Singkat cerita, pada pukul 8.30 pagi, Fawait tiba di rumah Mirza. Dia masuk melalui lorong samping menuju dapur, dan di sanalah dia bertemu dengan Mirza, sang tante. Awalnya, percakapan yang terjadi tampak biasa saja. Dia menyapa ramah, pura-pura seperti keponakan yang datang untuk berkunjung. Namun di dalam hati, dendamnya sudah menuntunnya. Dengan alasan ingin melihat barang-barang di garasi, Fawait menarik perhatian tantenya ke ruangan tersebut. Begitu Mirza lengah, Fawait tiba-tiba langsung menghunuskan pisau yang dia bawa dan menusuk perut wanita parubaya itu berkali-kali. Mirza terkejut, dia menjerit kesakitan meminta tolong dan berusaha melawan. Namun Fawait tidak berhenti, dia justru melancarkan tusukan terakhir yang mengenai leher Mirza yang membuat Mirza roboh bersimbah cairan merah. Dia tergeletak di garasi rumahnya itu. Setelah memastikan Mirza tidak lagi bergerak, Fawait mulai melaksanakan bagian kedua dari rencananya, yaitu menggasak harta benda milik Mirza. Dia pun masuk ke dalam kamar Mirza
mengacak-ngacak isi lemari dan mengambil dokumen berharga milik Mirza. Ada BPKB mobil, yaitu jenis Honda CR-V, BPKB motor Honda Vario, STNK, serta sebuah handphone. Kemudian Fawad berganti pakaian dengan menggunakan baju milik anak Mirza. Bahkan untuk menghilangkan jejak, dia sempat mengambil alat pel dan membersihkan cairan merah yang berceceran di beberapa bagian rumah. Setelah itu, dia langsung membawa kabur mobil Honda CR-V putih milik Mirza. Dan mobil itulah yang rencananya akan dia jual untuk menutupi hutang-hutang judi online-nya. Singkat cerita, ternyata rencananya tidak berjalan dengan mulus. Dia sempat membawa mobil itu ke sebuah showroom untuk ditawarkan, akan tetapi pemilik showroom meminta bukti identitas resmi. Fawad yang ditanyakan KTP, dia pun panik. Dia takut dicurigai dan akhirnya gagal menjual mobil tersebut. Dia pun akhirnya meninggalkan showroom tersebut dan berusaha menjual mobil itu di media sosial. Dan Fawad meninggalkan mobil itu di kawasan Pujasera Porong, kemudian pulang menggunakan ojek online. Di sisi lain, suasana di rumah Mirza masih sepi. Dua anaknya kebetulan sedang tidak ada di rumah. Hingga akhirnya, pada pukul 10:55 pagi hari, kakak Mirza yang bernama Khoirul Fakur datang berkunjung. Khoirul ini merasa bingung. Kenapa pintu garasi rumah adiknya dalam keadaan terbuka? Dia pun mendekati garasi dan dia melihat bahwa mobil adiknya tidak ada di garasi. Lalu betapa terkejutnya dia ketika dia melihat ke arah lain. Disitulah dia mendapati adiknya, Mirza, sudah tergeletak dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tubuh Mirza penuh luka tusuk dengan bersimbah cairan merah. Khoirul berteriak histeris. Kemudian beberapa warga sekitar mulai berdatangan. Khoirul pun merasakan ada yang tidak beres karena pelaku seperti merampok benda dan kendaraan berharga dari Mirza. Khoirul juga melihat bahwa kondisi kamar Mirza yang porak-poranda dan acak-acakan seperti habis digeledah habis-habisan oleh sang pelaku. Khoirul kemudian menghubungi anak Mirza yaitu IO dan memintanya untuk segera pulang. Lalu Khoirul juga melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Tidak lama kemudian pihak kepolisian pun datang dan segera melakukan olah TKP. Jenazah Mirza kemudian dievakuasi oleh pihak polisi dan dibawa ke rumah sakit Pusdik Bayangkara Watu Kosek untuk dilakukan otopsi. Yang mana untuk memastikan penyebab dari meninggalnya dan melengkapi proses penyelidikan. Selain itu, pihak kepolisian sudah mengumpulkan barang bukti dan mencari saksi-saksi. Namun, ironisnya saat polisi melakukan penyelidikan, Fawad justru ikut hadir di lokasi. Fawad bahkan memberikan keterangan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Fawad berakting dan berupaya untuk setenang mungkin, bahkan berpura-pura prihatin dan sedih dengan nasib yang dialami oleh tantenya. Namun penyidik yang berpengalaman menangkap gelagat aneh dari Fawad. Ceritanya tidak konsisten. Ada kejanggalan antara keterangannya dengan bukti yang ditemukan. Dari sanalah polisi mulai mencurigainya. Berkat kecepatan penyelidikan, dalam waktu hanya 7 jam sejak olah TKP, polisi berhasil mengungkap bahwa ternyata pelaku sebenarnya adalah Fawad sendiri. Pihak kepolisian kemudian mengamankan barang bukti berupa pisau dapur, pakaian yang berlumuran cairan merah, dokumen kendaraan, hingga mobil Honda CR-V yang sempat dia tinggalkan, yang mana semuanya berhasil diamankan. Fawad pun ditangkap dan diinterogasi. Setelah mendapatkan tekanan, Fawad akhirnya mengakui perbuatannya. Motifnya sederhana namun kejam, yaitu sakit hati atas nasihat sang bibi dan dorongan untuk menguasai harta benda demi melunasi hutang judi online. Lalu sementara itu, setelah jasad Mirza selesai diotopsi, jasadnya kemudian diserahkan kembali kepada keluarga. Dengan penuh duka, jenazah Mirza pun disemayamkan dan dimakamkan di tempat yang layak. Warga sekitar banyak yang berdatangan untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir karena mengingat sosok korban yang begitu dikenal ramah dan dermawan. Lalu di sisi lain, Fawad pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia menjadi tersangka yang dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, subsidiar 338 KUHP, jungto pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancamannya adalah hukuman pidana mati dan penjara seumur hidup atau paling rendah hukuman pidana maksimal 20 tahun. Kasus ini menyisakan luka yang mendalam, bukan hanya bagi pihak keluarga, tapi juga bagi masyarakat luas. Seorang wanita baik hati, dermawan, atau seorang ibu yang cukup terpandang di daerahnya harus meregang nyawa di tangan keponakannya sendiri yang seharusnya melindungi dia dan menyayanginya. Itu dia sobat, kisah dari Mirza, seorang wanita parubaya yang dihabisi oleh keponakannya sendiri hanya karena sang keponakan ingin merampas harta bendanya demi membayar hutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?
Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.